semua, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Terlebih buat anak-anakku hari ini, mudah-mudahan masih tetap semangat, masih tetap antusias pada pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, kita akan belajar untuk subtema 2, yaitu kegiatan sehari-hari di sekolah. Tapi sebelumnya mohon di-share, like, subscribe sebelum kita lanjutkan pembelajaran ini. Oke. Nah, kita akan mulai pembelajaran kita. Ya, kita akan mempelajari pelajaran kita saat ini. Kita akan melihat pembelajaran yang kita lanjutkan tentang tema 1, tugasku sehari-hari. Terus adapun di tema 1 ini, subtema 2 ini, pembelajaran 1 membahas SBDP, yaitu mengadakan gerak keseharian dan alam dalam tari. Ya. Kedua ada matematika, terus ada juga bahasa Indonesia. Inilah muatan yang terdapat dalam pembelajaran kita saat ini. Pertama tadi ada SBDP yang harus kita pelajari, ada bahasa Indonesia dan matematika terdapat di dalam pembelajaran. Oke, langsung kita masuk, yaitu pertama membaca materi pelajaran kita berkaitan dengan bahasa Indonesia, yaitu membaca dengan suara dan intonasi. Kedua, menghitung nominal mata uang. Adapun tujuan pembelajaran yaitu supaya anak-anak dapat mengerti tentang apa itu dena. 2, mengamati gambar yang disajikan dan lain sebagainya. Ada uang saku, ya bisa melakukan penjumlahan melalui bacaan uang saku di dalam buku bosnya. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini, dan video ini berisi tentang membaca suara dan intonasi. 2, menghitung nominal mata uang. Oke, terus kita lanjut anak-anak. Nah, anak-anak, dalam buku bosnya kita akan melihat teks bacaan kita di sub 2 pembelajaran, yaitu tentang membaca dengan suara dan intonasi, ya, membaca menggunakan suara dan intonasi. Nah, membaca dapat kita lakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu dengan bersuara. Kedua, membaca dalam hati alias tidak pakai suara, ya. Dan tujuan membaca adalah supaya memahami isi bacaan ataupun teks yang kita baca. Nah, anak-anak, tentu saja dalam membaca ada hal-hal yang kita perhatikan, yaitu termasuk tanda baca dan juga susunan kalimat yang terdapat pada bacaan. Membaca bersuara adalah membaca dengan mengeluarkan suara atau lafal yang sesuai dengan teks bacaan tersebut. Ya, jadi bersuara itu suaranya kedengaran, ada lafalnya, ya, A, B, C, D, E, F itu jelas. Nah,
sesuai dengan teks yang dibaca. Sedangkan membaca dalam hati adalah membaca tanpa mengeluarkan suara. Ya. Nah, apa itu intonasi? Intonasi adalah penekanan suara pada saat membaca. Jadi penekanannya itu harus jelas. Ya, kedua nyaring. Ya, kalau konsonan ya konsonan. Kalau vokal ya vokal A, E, O, I, O itu harus jelas pada saat membaca, sehingga yang mendengar pun dapat mengerti apa yang kita baca. Itu kalau membaca dengan bersuara. Kalau tidak bersuara, ya tidak perlu ada penekanan lafal atau intonasi. Oke anak-anak, paham ya tentang membaca? Dan Mister berharap anak-anak semakin rajin membaca supaya semakin lancar. Nah, yang kedua tentang menjumlahkan nominal mata uang. Ya, anak-anak pada bukunya itu di mana ada teks bacaan tentang uang saku. Nah, kita akan lihat bagaimana sih menjumlahkan nominal mata uang. Pada dasarnya menjumlahkan nominal mata uang itu sama dengan menjumlahkan seperti biasa. Ya, sama, nggak ada bedanya. Namun demikian Mister akan berusaha menjelaskan ulang. Perhatikan gambar ini anak-anak. Ya, ada 4 mata uang koin Rp500, ada 200, ada Rp1.000. Nah, anak-anak, bagaimana cara kita menjumlahkannya? Dalam bacaan itu ada beberapa hari anak-anak mendapatkan uang saku. Ya, uang saku itu sama dengan uang jajan ya. Nah, caranya hitunglah semua nominal mata uang tersebut. Nah, contoh Siti selama 4 hari dia mendapatkan uang jajan Rp500 atau gope ya. Nah, maka boleh kita hitung. Cara hitung semua keseluruhannya. Yuk kita hitung sama-sama, yaitu 1, 5, 2, 3, 4. Jadi Siti mendapatkan uang jajan 4 hari berturut-turut sebanyak dalam sehari itu sebanyak Rp500. Nah, yang kedua tambahkan. Tadi hari pertama dia 500, hari kedua dia Siti juga 500, hari ketiga 500. Maka totalnya sama dengan 2000. Nah, bisa kita tambahkan anak-anak. 0 tambah 0 tambah 0, 0 ya kan? Nah, 0 tambah 0, 0. Nah, 5 tambah 5, 10 tambah 5, 15 tambah 5, 20. Lalu kita taruh nolnya, simpan, karena ini sudah angka puluhannya, angka ratusannya ya, langsung kita buat tulis 20. Jadi totalnya 2000. Siti mendapatkan uang jajan selama 4 hari adalah 2000. Atau bisa lihat anak-anak, bisa juga kita kalikan. Ya, sehari tadi mendapatkan 500, lalu kita kalikan, atau kita perkalian itu adalah penjumlahan berulang-ulang. Masih ingatkan materi pelajaran itu? Nah, inilah penjumlahannya. Maka kita bisa lihat hasilnya, yaitu 4 kali 500 sama dengan 2000. Ya, sama dengan 2000. Oke anak-anak, tentang melakukan penjumlahan mata uang. Nah, tugas hari ini kalian baca anak-anak buku bosnya halaman 45, 40 sampai 45 dan 48. Baru kerjakan buku PBTT-nya halaman 25, 26 dan 27. Dan soal ulangan kita PJOK
silakan dibaca ya, langsung jawab aja nanti. Tulis soalnya lalu jawab ya, cuman 5 ya, terus langsung dikirim ke Mister sampai jam 18. Mister tunggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai jumpa.